Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, dari Zaid ibn Ka'ab bin Ujrah, dari bapaknya berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliya min Bani Ghifar. Rasulullah SAW menikahi seorang wanita atau aliyah dari Bani atau dari suku Ghifar. Falamma dakhalat alaihi, ketika ia masuk kepada Nabi, wa wada'at thiyabah, kemudian ia meletakkan pakaiannya, ra'a bi kashhiha bayadan, Nabi melihat di sekitar pinggangnya bayadan, ada warna keputihan. Faqala ilbasi thiyabaki, kata Nabi, pakai pakaianmu, walhaqi bi ahliki, dan pulanglah ke keluargamu. Wa amara laha bis sadaq, kemudian dia memerintahkan wanita tersebut untuk mengambil maharnya. Rawahul Hakim wa fi isnad Jamil ibn Zaid, diriwayatkan oleh Hakim dan di dalam sanadnya terdapat Jamil bin Zaid wa huwa majhul, dan dia tidak diketahui. Wa ikhtulifa alaihi fi syaikhihi ikhtilafan katsira, dan terdapat perbedaan ya atasnya di syekhnya atau di gurunya, perbedaan yang sangat banyak, atau ada ikhtilaf yang sangat banyak. Poin-poin yang dapat kita petik, kata penulis, yang pertama adalah al-haditsu isnaduhu dhaif, bahwa hadis ini sanadnya adalah lemah. Li dha'fi rawihi Jamil bin Zaid at-Ta'i, karena lemahnya periwayatnya yaitu Jamil bin Zaid at-Ta'i, wattirabuhu fihi, dan terpaksanya ia masuk ke dalam. Fahuwa taratan yarwihi an Ibni Umar, maka ia kadangkala meriwayatkan dari Ibnu Umar, wa taratan an Ka'ab ibn Ajrah, dan ibn Ujrah, dan kadang pula dia meriwayatkan dari Ka'ab ibn Ujrah, wa taratan an Ka'ab ibn Zaid, dan kadang pula dia meriwayatkan dari Ka'ab ibn Zaid. Wa qad tarjama adz-Dzahabi, Imam adz-Dzahabi telah menulis biografi li Jamil ibn Zaid, tentang Jamil bin Zaid, fil Mizan, dalam timbangannya, wa naqala an ibni Mu'in, dan dinukil dari Ibnu Mu'in, qauluhu, perkataannya, laisa bithiqah, dia tidak dapat dipercaya. Wa anil Bukhari, dan juga dari Imam Bukhari, qauluhu, perkataannya, lam yasih hadithuhu, hadisnya Jamil ibn Zaid tidak sahih. Wa qala al-Albani, berkata juga Albani, al-hadits dha'ifun jiddan, bahwa hadisnya sangat lemah. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai kalimat-kalimat atau kata-kata asing di dalam hadis yang telah kita sampaikan, seperti misalnya kata bikashhiha atau kashhun. Kashhun di sini diartikan ma bainal khasirah wad dulu, yaitu antara pinggang dan tulang rusuk. Jadi antara pinggang dan tulang rusuk. Kemudian bayadan atau keputih-putihan ya. Di sini diartikan barosan. Barosan itu kusta ya. Penyakit kusta. Ilhaqi bi ahliki. Ai hadhi min siyagit talaq. Pulanglah kamu ke keluargamu, dan ini merupakan bentuk dari talak ya, allati la taqa'u illa ma'an niyah, yang tidak mungkin terjadi talak ini kecuali bersamaan dengan niat. Ai annaha min alfadzil kinayat, bahwasanya kata ilhaqi bi ahliki, kembalilah kamu ke keluargamu, ini merupakan lafaz kinayah atau lafaz perumpamaan. Fa idza qala ar-rajulu li zawjatihi, jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki, pulanglah kamu ke keluargamu, wa nawat talaq, dan dia meniatkan untuk talak, waqa'at talaq, maka terjadilah talak. Kemudian poin yang ketiga, dallal haditsu ala itsbatil khiyar lizauj aw izzauja idza iktashafa ahaduhuma ba'da aqdiz zawaj aiban munaffiran fi sahibihi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya seorang suami atau seorang istri memilih jika salah satu di antara keduanya terlihat aibnya ya, aib yang munaffiran atau aib yang menjijikkan. Mithlul aqam, seperti misalnya
kemandulan. Misalnya dia mandul, awil baras, dia tadi kusta, awil junun, dia gila, awil judham, dia penyakit lepra ya, mirip-mirip kusta, wanahwi atau aib-aib yang lainnya. Farrajulu idza wajada zaujatah mu'aibatan falahul fasaq. Seorang suami yang mendapati istrinya memiliki aib seperti yang tadi, aib fisik, falahul fasakh, maka boleh dia membatalkan pernikahan. Wazaujatu idza wajadat ar-rajula mu'aiban, begitupun juga istri jika mendapati suaminya ada cacatnya, cacat fisiknya, falahal fasakhu aidan, maka si istri ini boleh membatalkan pernikahan atau menggugurkan pernikahan. Kemudian poin yang keempat, dallal haditsu ala annahu idza dakhala ar-rajulu biz-zaujah. Hadis juga yang tadi telah kami sampaikan menunjukkan bahwasanya jika seorang suami masuk atau mendatangi istrinya, waqtasyafal aibu ba'da dukhuli, kemudian nampaklah aib setelah dia menggauli atau memasuki atau menggauli, fa alaihil mahru laha bimastahalla min farjiha, maka si wanita tersebut berhak mendapatkan mahar karena telah dihalalkan farjnya atau kemaluannya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bis sadaq lil mar'ah. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk memberikan mahar kepada wanita atau kepada seorang istri. Kemudian amma idza kana al-fasxu qabla ad-dukhuli, adapun jika pernikahan dibatalkan sebelum terjadinya hubungan suami istri, fala syai'un lizaujal mu'ibah, maka istri yang ditalak atau diceraikan itu tidak mendapatkan mahar. Wa qad thabata an Umar bin Khattab annahu qala, bahwasanya Umar bin Khattab berkata, ayyuma rajulin, lelaki mana saja, tazawwaja imra'atan, menikahi seorang wanita, fadakhala biha, kemudian dia menggaulinya, melakukan hubungan suami istri, fawajadaha barsa, kemudian dia mendapati ternyata istrinya memiliki penyakit kusta, au majanunah, atau ternyata dia gila, au majadzumah, atau ternyata dia memiliki penyakit lepra, falahas sadaq bimasisihi iyaha, maka si wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya karena si pria telah menyentuhnya atau menggaulinya. Wa huwa lahu ala man gharrahu minha, dan si suami juga bisa menuntut ya kepada orang yang telah menipu dia. Misalnya ada seorang wali ya, walinya si perempuan mengatakan, nikahi saja ini anak saya ini cantik, sempurna, dia fisiknya mulus dan sebagainya. Ternyata setelah dinikahi ternyata ada cacatnya, maka si suami boleh menuntut kepada wali wanita tersebut atau kepada orang yang menyuruh dia menikahi wanita tersebut dengan iming-iming bahwa wanita ini cantik dan seterusnya, dia sehat, dia tidak punya aib. Ternyata setelah dinikahi dia punya aib, maka si suami boleh menuntut orang tersebut atau wali tersebut. Rawahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta, wa rijaluhu thiqat, dan para perawinya itu thiqat, dapat dipercaya, kama qala Ibnu Hajar fi Bulughil Maram, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian poin yang terakhir, dzakaral ulama'u bi anna al-fasakha la yakunu illa an tariqil hakim aw may yanubuhu, bahwasanya ulama menyebutkan pembatalan nikah ini tidak terjadi kecuali melalui proses hukum, melalui hakim atau yang mewakili hakim tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.